Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Begini ya, hari ini kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena aktivitas pagi ini adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini. Apa yang Bapak sampaikan ini adalah murni kebenaran datangnya dari Allah. Nah, setiap amalan yang kita akan terima itu adalah menjadikan diri kita sebagai orang mukmin. Apa ciri-ciri orang mukmin? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kita diakui sebagai seorang mukmin kalau dalam aktivitas kita dalam rangka mencari ilmu ini kita masih disibukkan dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat? Itu kan perjanjian Jawa. Tapi kalau kata gerakan kamu itu. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Hanya sebagian kecil dari anak-anak kita ini yang sering firmankan dalam Al-Quran. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam, mereka menyatakan bahwa mereka itu beriman. Tapi Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah, katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Mereka sudah Islam, tapi mereka belum beriman. Begitulah realita kehidupan yang ada dalam diri kita saat ini. Kita mengakui bahwa kita adalah umat Islam, tapi kita belum mencapai derajat orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman. Itu baru dua saja. Beruntunglah orang-orang yang beriman kalau dia khusyuk dalam sholatnya. Ini bagaimana mau khusyuk sholat saja tidak. Kita ingin diakui sebagai orang yang beriman. Dan kita senantiasa banyak melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tidak ada manfaat. Bagaimana mungkin kita diakui sebagai orang yang beriman? Di tempat yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, kita masih saja disibukkan dengan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Maka
perlu Anda ketahui semua. Saat ini niat kita adalah untuk mencari ilmu sebagai pembelajaran hidup bagi kita. Jadi bukan hanya kita saja yang hadir di sini, tapi banyak ratusan bahkan ribuan malaikat menyaksikan aktivitas kita ini dan memohon ampun kepada Allah bahwa mereka yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa mau belajar dan menuntut ilmu. Maka salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika kita sedang menuntut ilmu di majelis ini. Maka perlu kita ucapkan hal-hal yang positif yang memberikan kebermanfaatan dalam diri kita. Jangan sampai kita bercakap-cakap, melakukan perkataan yang buruk dan Allah kabulkan, namun doa itu adalah doa yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Maka anak-anakku semuanya, melalui majelis ini kita mengharapkan rahmat dari Allah, turun berkah rahmat hidayah dari Allah kepada kita. Allah ampunkan doa kita, dan keluar dari majelis ini kita islah, melakukan perbaikan, introspeksi diri bahwa yang kita lakukan sangat jauh dari kategori yang diharapkan sebagai seorang mukmin. Itu yang kita harapkan. Kalaulah kita berkumpul di sini tidak ada perubahan, maka boleh dikatakan bahwa pintu hati kita sudah tertutup dari hidayah Allah. Maka renungkanlah wahai jiwa-jiwa yang terbelenggu ini. Kita semuanya ini sedang dibelenggu oleh nafsu syahwat syaitan, yang kecenderungan kita suka melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, yang tidak bermanfaat. Padahal kita akui kita ini adalah makhluk yang beriman. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Maka Rasulullah anjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Jadikan bulan Sya'ban ini untuk persiapan diri kita menghadapi ujian yang sebenarnya di bulan Ramadan. Maka kita harus menyadari 1 tahun ini banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Maka menjelang datangnya bulan Ramadan ini, kita tobat, kita berupaya akan menyambut bulan Ramadan ini dan akan mempersiapkan diri dengan amalan ibadah di bulan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Kalau kita ingin diakui sebagai makhluk manusia yang beriman. Tapi hari ini kita melihat kita salah kaprah menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan,
Tapi banyak di antara kita menyambut bulan Ramadan ini dengan mengunjungi tempat-tempat wisata, bermaksiat dan berpacaran. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan ampunan, rahmat kepada kita kalau kita senantiasa bermaksiat kepada Allah? Tidak akan mungkin rahmat itu turun. Tiba-tiba disinggung. Maka anak-anakku semuanya, kita bergembira menyambut bulan Ramadan. Bergembira nggak kita menyambut bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada manusia sebagai petunjuk bagi manusia. Maka akan lebih baik kita menyambut bulan Ramadan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bukan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di bulan Ramadan kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu berpuasa. Dalam rumus amalan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas 10 permisalan kebaikan. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka diibaratkan 1 biji akan menumbuhkan 7 ranting, dan 7 ranting itu nanti akan menjadi 100 cabang berbuah. Jadi dalam rumus amalan itu, satu buat kebaikan minimal kita dapat balasan 10, maksimal 700. Ini sesuai juga dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Anak Adam yang melakukan amalan kebaikan minimal dia dapat 10, maksimal dia dapat 700 lipat kebaikan. Namun berbeda dengan puasa. Puasa tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus amalan itu, karena puasa itu sendiri Allah lah yang akan membalasnya. Jadi berbeda amalan-amalan yang kita lakukan dengan amalan puasa yang nanti akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka sebagai orang yang beriman, menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan adalah mempersiapkan diri untuk mengisi amalan-amalan dalam bulan Ramadan dan mempelajari syarat rukun yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kita isi bulan Ramadan itu siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan qiyamul lail. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah. Tapi kan permasalahannya begini. Coba introspeksi diri kita, ya. Ada cowok. Apakah yang Bapak sampaikan ini bisa menyerap dalam hati kamu kira-kira? Apakah nanti sudah merencanakan melaksanakan amalan-amalan di bulan puasa? Apakah sudah?
Apa dia boy? Ya, puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kita sebagai umat Islam beriman, percaya kepada Allah. Begitu besarnya pembendarahan Allah yang akan diberikan kepada kita, umat Islam yang beriman yang akan menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan. Mengapa begitu besar balasan dari Allah terhadap puasa ini? Karena puasa ini adalah ibadah yang mengendalikan nafsu syahwat manusia dan mempengaruhi keinginan-keinginan manusia untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan pokoknya. Di bulan puasa Allah melarang kita makan dan minum, sementara makan dan minum itu adalah kebutuhan pokok manusia. Di bulan puasa kita belajar bagaimana caranya menundukkan nafsu syahwat kita. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah itu tuh. Makanya Allah akan beri balasan yang berlipat ganda. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan waktu berbuka dan kebahagiaan nanti akan bertemu dengan Allah, dan Allah akan memberikan balasan atas amalan puasa yang sudah kita lakukan. Nah, itulah dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan? Ulama mengatakan setidaknya ada 3 hal yang mesti kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, sambutlah bulan Ramadan ini dengan iman. Keyakinan kita bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan pintu ampunan, pintu rahmat kepada kita, bahwa amalan-amalan kita itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pangkal dari iman itu adalah sebagaimana Luqman menasihati anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah sekali-sekali mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar. Itu pangkal utama iman itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berserah dirilah kepada Allah bahwa yang mengatur semua alam semesta ini adalah Allah. Cobalah perhatikan di masyarakat kita. Kalau mau pesta, apa yang dilakukan? Masak-masak. Ini nanti ada pesta, takut turun hujan, maka kepada siapa dia memohon? Kepada dukun pawang hujan, kan? Cobalah logikakan saja. Jangankan untuk menahan turunnya hujan, ya. Ini mohon maaf ya, nahan pipisnya baik tak pacak itu.
Ya, nah, tapi kita ini kan apa ya? Nah, itulah tadi pentingnya tauhid itu. Ya. Maka sebelum menyambut bulan Ramadan ini, maka kita perlu perbarui terus keimanan kita. Jauhkan diri kita dari kesyirikan. Ya kan? Bahkan Allah juga ceritakan dalam Al-Quran, perilaku kita ini lebih parah dibandingkan dengan kaum musyrikin jahiliyah kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Nah, kalau kita yang percaya dukun tadi, berarti yang menurunkan hujan siapa? Yang mengatur turunnya hujan siapa? Tapi kenapa dia pakai pawang hujan? Benar nggak tuh? Sering terjadi di kampung kita. Padahal Allah sudah ajarkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, memohonlah doa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Memintalah kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita perbarui iman kita, mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan memperkuat iman kita yang biasanya sholat tidak pernah di masjid. Nah, kita sekarang sholatnya di masjid. Yang biasanya kalau buka HP, nah, dia buka game. Sekarang buka Quran digital. Ya. Nah, apalagi yang perempuan. Tadi kan dijelaskan ayatnya. Ya, puasa itu harus diganti. Nah, sekaranglah kesempatannya. Kalau laki-laki gimana? Jangan apa ya? Karena saya di sini nih pernah dengar ya, ada puasa muda, ada puasa tua. Jadi puasa itu sehari baik, sehari pembukaan, nah sehari penutupan. Itukah yang diajarkan? Nah. Ya, puasa itu jangan ikut-ikut orang ya. Puasa itulah yang berbeda. Ya, puasa itu ibadahnya panjang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, puasa itu nggak bisa dipamer-pamerkan. Ya kan? Ada dua orang. Ya, yang satu puasa, yang satu tidak. Ya. Apakah yang puasa itu terlihat letih? Yang nggak puasa itu malah yang jauh lebih letih. Tanya umat, puasa enggak? Puasa, hanya baru makan. Gimana cara menghilangkannya? Dilap mulut itu. Puasa kan? Makanya balasannya besar. Ya. Puasa ini hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu apakah puasa kita itu sesuai dengan rukun sunnah. Ya. Allah yang tahu, Allah lah yang menilainya. Apakah puasa kita itu syah atau batal? Makanya di samping kita siapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini dengan iman, kita siapkan dengan ilmu. Berilmu
beramal. Dah, berilmu sebelum beramal. Jadi belajar dulu. Tanyakan pada guru-guru kalian, tanyakan pada ulama. Ini praktek amalan ini sudah benar atau belum? Sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah atau belum? Nah, itulah gunanya kita belajar. Makanya Allah memuliakan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan angkat di antara kamu orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu berapa derajat. Apalagi di usia-usia kamu ini kan usia-usianya belajar ini kan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda beriman dan pemuda-pemuda yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Pemuda kan kamu ini kan, mengaku beriman kan, nah, mintalah petunjuk kepada Allah. Allah berikan petunjuk kepada kita, Rasulullah berikan syafaat kepada kita, guru-guru memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Maka jangan sekali-sekali melawan dengan guru. Kalau dak kati keberkahan ilmu, baca ada nempel di kepala itu. Baca ada. Nah. Ya. Jadilah kita ini seperti padi ya. Semakin berisi semakin menunduk. Banyaklah kita ini mendengar, banyaklah kita ini bertanya. Jangan kita sok-sok tahu. Kalau kita ragu atas sesuatu, tanyakan kepada sumbernya. Tanyakan kepada bapak ibu guru. Saya seorang perempuan. Saya puasa yang lalu itu 5 hari nggak puasa. Ini bapak ibu gimana cara membalasnya itu, menggantinya itu? Kami ini bingung. Gimana cara menggantinya? Bagaimana niatnya? Iya dah. Pak, kalau misalnya kita sudah wudhu yo, kemudian bersentuhan, itu apalah hukumnya yo? Ya. Karena kesempatan sekarang ini kamu menimba ilmu. Makanya ya, masyarakat kita ini kan sekarang banyak ini menghadapi persiapan bulan Ramadan itu dengan mengundang ustadz, ya kan? Insya Allah minggu depan kita undang juga ustadz untuk islah perbaikan diri bagi kita. Kalau nggak ada perbaikan, pertanyaan hati kita. Gitu ya. Mau nggak belajar agama?